Kita semua pasti kebayangkan gambar ini. Seorang atlet berdiri di puncak podium, medali emas melingkar di lehernya. Bangga banget. Ya, itulah gambaran kemenangan yang paling puncak. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua senyum dan kilo medali itu, ada perjalanan psikologis yang luar biasa berat dan jarang banget kita lihat. Jadi, podium itu bukan cuma panggung kayu biasa loh. Itu adalah simbol impian universal. Momen berdiri di atasnya itu adalah puncak dari ribuan jam latihan dan pengorbanan. Itu adalah pengakuan dari seluruh dunia yang dikejar oleh setiap atlet di planet ini. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Di balik semua cerita yang menginspirasi, ada harga mental yang harus dibayar. Dan seringkali harganya mahal banget. Yuk kita kupas satu persatu, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran para atlet ini? Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih podium ini bisa punya kekuatan magis yang begitu besar? Ini bukan lagi sekedar soal menang atau kalah. Ini soal mengukir nama dalam sejarah. Jadi ceritanya, podium ini pertama kali muncul tahun 1900 di Paris. Sejak saat itu, perannya berubah total. Podium bukan lagi cuma tempat ngasih medali, tapi udah jadi simbol kebanggaan sebuah negara, dan yang paling penting, jadi bahan bakar mimpi buat generasi atlet selanjutnya. Tapi, jauh sebelum atlet bisa ngelihat podium itu, ada satu pertarungan yang brutal banget cuma buat bisa dapet tiket ke Olimpiade. Nah, inilah rintangan pertama. Dan seringkali yang paling berat secara mental, proses kualifikasi. Ini nih yang menarik. Banyak juara Olimpiade sendiri yang ngaku rintangan terberat mereka itu bukan pertandingan finalnya loh, tapi justru proses seleksi di negara masing-masing. Ini adalah perang psikologis yang luar biasa, di mana mereka harus bersaing sama teman-teman mereka sendiri. Coba deh, lihat angka ini. 68%. Angka ini nunjukin kalau hampir 7 dari 10 perenang elit Kanada itu udah memenuhi kriteria depresi berat, bahkan sebelum mereka ikut uji coba Olimpiade. Ini bukti nyata betapa gilanya tekanan mental yang mereka hadapi jauh sebelum pertandingan utama. Terus, gimana kalau mimpi itu tiba-tiba kandas di tengah jalan? Nah, ada istilahnya, namanya deseleksi. Ini momen tak terduga yang bisa menghancurkan dunia seorang atlet dalam sekejap. Dan yang paling menyedihkan, seringkali mereka harus menghadapi kehancuran ini sendirian, tanpa dukungan psikologis sama sekali. Dan slide ini nunjukin banget bedanya bagaikan langit dan bumi. Buat yang lolos, rasanya lega luar biasa, bangga, dan percaya diri. Tapi buat yang gagal, yang tersisa cuma rasa marah, frustrasi, kecewa, dan hampa. Jurang emosionalnya dalam banget. Oke, sekarang kita ngomongin yang lolos. Apa tekanannya selesai? Oh, tentu tidak. Justru mereka masuk ke dalam panci presto psikologis yang sebenarnya, yaitu pengalaman selama Olimpiade itu sendiri. Di balik semua kemewahan yang kita lihat di TV, ada banyak banget stresor yang nggak kelihatan. Bayangin aja, sorotan media 24/7, ekspektasi publik yang selangit, terus diisolasi di kampung Olimpiade. Belum lagi terus-terusan ngebandingin diri sama atlet lain. Ini lingkungan yang sangat menguras mental. Makanya, nggak heran kalau buat sebagian atlet, pengalaman ini bisa berbalik 180 derajat. Konflik batin, rasa gagal, dan tekanan media bisa mengubah apa yang harusnya jadi puncak karir, malah jadi mimpi buruk. Dan mungkin ini bagian yang paling jarang kita bahas, tapi justru bisa jadi yang paling berat. Apa yang terjadi setelah semua sorak-sorai itu hilang? Periode setelah Olimpiade selesai seringkali diisi oleh kehampaan yang sunyi. Coba didengerin kata-kata dari Victoria Pendleton, seorang juara Olimpiade. Ketika kamu menang, kamu tiba-tiba merasa tersesat. Wow, ini paradoks banget kan? Bahkan mencapai kemenangan tertinggi justru bisa bikin seseorang merasa kehilangan arah. Perasaan ini muncul karena nilai mereka sebagai manusia seolah-olah cuma diukur dari performa. Mereka merasa jadi komoditas, yang dihargai cuma kalau bisa bawa pulang medali buat ngamanin dana. Dan ini bukan cuma dialami atlet biasa loh. Selegenda Michael Phelps aja, peraih medali terbanyak sepanjang masa, pernah bilang kalau dia merasa diperlakukan seperti sepotong daging. Pengakuan setajam ini nunjukin betapa sistem kadang lupa kalau di balik rekor ada seorang manusia. Ternyata fenomena ini ada namanya, post-Olympic blues. Ini bukan sedih biasa ya, ini kondisi psikologis yang beneran terjadi, di mana atlet kehilangan tujuan hidupnya setelah target terbesar yang mereka kejar seumur hidup tiba-tiba tercapai atau gagal diraih. Dan ini bukan kasus 1-2 orang aja. Sebuah studi di Denmark nunjukin
27% atlet mereka pasca Olimpiade Tokyo ngelaporin gejala depresi atau merasa nggak sejahtera cuma sebulan setelah kompetisi. Ini bukti kalau masalah ini tuh nyata dan besar. Oke, jadi pertanyaannya, gimana cara kita memahami perjalanan yang super kompleks dan berisiko ini? Nah, untungnya para peneliti udah bikin semacam kerangka kerja buat memetakan semua ini. Ini dia, namanya model transisi Olimpiade atau OJT. Anggap aja ini kayak Google Maps buat karir seorang atlet. Model ini nunjukin semua jalurnya, belokannya, bahkan jalan buntunya. Di model ini kita bisa lihat ada dua jalur utama. Garis yang tebal itu jalur idealnya, jalur impian semua atlet. Tapi, lihat deh garis putus-putusnya. Nah, inilah realitanya. Rintangan tak terduga kayak cedera atau gagal kualifikasi yang bisa ngelempar mereka ke jalur yang sama sekali beda. Terus, apa dong yang bisa ngebantu atlet buat menavigasi peta yang rumit ini? Riset nunjukin ada beberapa faktor kunci. Rasa punya kontrol atas hidup mereka, punya identitas lain di luar olahraga, dukungan yang kuat dari orang-orang sekitar, dan juga pengalaman. Itulah pilar-pilar buat kesehatan mental mereka. Jadi, intinya apa? Intinya adalah kita harus ubah cara pandang kita. Olimpiade itu bukan cuma acara olahraga 2 mingguan. Ini adalah sebuah pengembaraan psikologis panjang selama bertahun-tahun yang penuh lika-liku tak terduga dan menguji seorang manusia sampai ke batasnya. Dan ini ninggalin satu pertaruhan penting buat kita semua, sebagai penonton. Sambil kita sorak-sorai buat kemenangan mereka, gimana caranya kita juga bisa ikut andil supaya impian para pahlawan yang menginspirasi kita ini gak malah berakhir jadi mimpi buruk?